warahmatullahi wabarakatuh. Guys, aku minta maaf dulu suaraku lagi bagus karena aku lagi batuk. Tapi aku pengen membahas ini gitu. Mumpung ada waktunya guys gitu. Nah ini kita akan bahas hadis Rasulullah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada seorang wanita masuk neraka guys. Gara-gara apa coba? Dia tuh ngikat seekor kucing. Kucingnya nggak dia kasih makan dan tidak dilepasinnya sehingga nggak bisa mencari makan sendiri. Di sini disebutkan agar dapat memakan serangga tanah. Mungkin di zamannya Rasulullah dulu ada serangga tanah yang bisa dimakan kucing, nggak ngerti juga. Yang pasti maksudnya kucing tuh diikat, dikasih makan enggak, tapi kucingnya kan nggak bisa kemana-mana buat cari makan, ya matilah gitu. Dan ini pernah loh ada kisah nyata yang aku tahu banget orangnya, itu anjing. Jadi anjing tuh diikat di pos, nggak ada yang ngasih makan sampai anjing itu mati. Kebayang nggak itu? Kebayang nggak nerakanya itu? Banyak itu yang masuk neraka gara-gara itu ya guys. Aku nggak peduli ya guys, mau kucing mau anjing bagi aku sama aja. Kenapa? Karena itu semua makhluk Allah. Nah, bayangin. Nah, ini ngomongin soal anjing ya, ngomongin soal anjing. Ada cerita juga nih dalam Islam itu. Jadi saat itu ada seorang laki-laki. Ini aku baca di hadis ya. Adalah seorang laki-laki ngelihat ada anjing yang kepanasan, kehausan sehingga lidahnya tuh menjulur karena mungkin udah heat stroke kali ya. Nah, akhirnya ibalah si bapak ini, laki-laki ini, kemudian dia memutuskan untuk mencari air minum, tapi nggak ketemu. Yang ada cuma ada sumur. Nah, sumur itu nggak ada ininya, nggak ada apa ya, nggak ada gayungnya gitu loh. Nah, atau embernya lah gitu. Sehingga terpaksa lah si bapak itu masuk ke dalam sumur itu, kemudian menggunakan sepatunya untuk menampung air dan dibawa dengan mulutnya sambil dia naik lagi ke sumur itu, dia gigit sepatunya itu di mulutnya dan berisi air itu. Keluarlah dia dari sumur itu untuk memberikan air kepada si anjing yang kepanasan tersebut, yang kehausan tersebut. Dan diriwayatkan orang itu masuk surga loh guys. Dia ngasih minum anjing yang kehausan itu masuk surga. Sedangkan ini ya, perempuan ini ngikat kucing ya sampai mati juga masuk neraka ya. Jadi kita ingat aja bahwa baik anjing, baik kucing ya, apapun itu ya, sapi ya, apapun itu semua adalah ciptaan Allah sehingga kita tuh harus memperlakukan mereka dengan baik. Nah, di di Al-Qur'an juga ada cerita Al-Kahfi itu kan, di mana mereka memiliki satu ekor anjing dan anjingnya juga masuk surga loh itu. Nah, yang jadi perdebatan sekarang itu, yang jadi ribut-ribut orang gak suka orang piara anjing itu sebenarnya menurut aku tidak tepat juga. Karena yang jadi najisnya itu bukan anjingnya guys. Yang najis itu bukan anjingnya. Anjing itu gak najis. Yang najis itu air liurnya. Jadi kalau kamu lihat anjing jangan langsung kamu bunuhin semua anjing gitu loh. Atau kamu marah-marah lihat tetangga kamu piara anjing. Enggak. Yang menjadi masalah dalam Islam itu adalah ketika si anjing itu menjilati kita. Nah, jilatan anjing itu najis sehingga harus dicuci dengan tanah berapa kali gitu baru air kayak gitu. Repot lah urusannya ya. Nah, jadi jangan salah persepsi. Bukan anjingnya yang harus dibunuh, tapi jangan sampai kita kena air liurnya. Anjingnya mah boleh-boleh aja. Bahkan banyak kan anjing itu yang bermanfaat. Kata Rasulullah juga kan anjing itu banyak yang bermanfaat untuk menjadi anjing penggembala yang mengawasin ternak-ternak. Jadi anjing itu kenapa diciptain sama Allah ya karena masih ada manfaatnya buat manusia. Masih ada manfaat anjing-anjing itu gitu loh, buat menjaga proteksi kan, misalnya untuk kayak misalnya mencari orang-orang yang tertimbun di gempa bumi itu, siapa yang nyari anjing. Atau misalnya yang mendeteksi narkoboy di bandara-bandara itu anjing. Terus yang anjing polisi tuh yang buat mendeteksi bom misalnya itu anjing ya. Jadi bukan kita musuhin anjingnya, bukan, jangan salah. Nanti jangan sampai ya ada ya orang Islam yang kayak gini, lihat anjing dikejar-kejar, dizolimin, dijahatin, disakitin gitu anjingnya, atau mungkin dibunuh. Itu masuk neraka loh kalian, itu makhluk Allah loh itu. Yang nggak boleh itu air liurnya guys. Jadi eh, apa
Aku pernah lihat video kemarin itu ada orang punya anjing, anjingnya baik-baik aja, anjingnya kalem-kalem aja di dalam rumahnya, tapi tetangganya yang orang Islam yang pakai jilbab tuh yang mencak-mencak gitu loh. Dan orang itu ngerasa mulai bawa-bawa rasis gitu lah. Nah, sebenarnya ini karena kurangnya ilmu sih, kurangnya pemahaman. Jadi sebenarnya anjing tuh nggak najis, yang najis tuh air liurnya. Jadi selama dia nggak ke rumah kita, nggak ngejilat-jilat kita, ya biarin aja lah tetangganya piara anjing, nggak apa-apa kok gitu loh. Yang penting jangan sampai kena air liur. Nah, cuman perdebatannya begini guys, kenapa orang Islam itu tidak boleh pelihara anjing? Karena tidak ada yang bisa menjamin anjing itu nggak ngejilatin pemiliknya kan gitu. Anjing kan kalau dia sama kayak kucing kan, kalau dia sayang sama kita suka ngejilatin kita. Cantik itu ngejilatin, Jajal juga ngejilatin aku kalau dia lagi sayang sama aku. Nah takutnya anjing peliharaan itu saking sayangnya sama kita, dia dia menjilati, misalnya menjilati tangan kita, menjilati muka kita. Nah itu yang nggak boleh sebenarnya gitu. Terus ada juga sih istilahnya, katanya malaikat nggak mau masuk ke rumah yang ada anjingnya. Ya tapi kalau anjingnya tetangga, dia maunya gitu ya biarin aja. Kenapa mesti ribut-ribut juga kan gitu. Apalagi tetangganya misalnya bukan orang Islam. Ya yang penting anjing itu jangan rabies aja. Karena sekarang banyak kejadian anak-anak meninggal atau orang meninggal tuh karena anjingnya rabies. Nah ini yang berbahaya ya, rabies ini gitu loh. Nah itulah makanya ya, sebenarnya anjingnya bisa jadi protektor sih, jadi pelindung ya. Aku pernah punya anjing loh, aku pernah punya anjing dulu, namanya si Endut. eh, nggak pernah bersentuhan, tapi Endut itu sering aku kasih makan dari sisa-sisa makanan aku, karena dia tuh anjing liar di tempat kos aku, nggak ada yang benar-benar melihara dia gitu. Jadi aku suka iba gitu lihat dia, kalau dia kelaparan suka kasihan gitu. Aku tuh orangnya ibaan gitu, jadi aku suka bawain dia makanan apa tulang-tulang. Kadang apa yang ku kasih tuh dia kubur dulu, nggak tahu kenapa dia kubur gitu ya Sindut itu. Dan aku mau cerita nih soal anjing aku, dan dia itu satu-satunya anjing yang pernah deket sama aku ya. Jadi aku tahu Endut itu dia dari bayi, dari dia lahir, karena anjing ibunya itu udah lama di kosan tempat aku tinggal dulu gitu. Jadi aku kan berkarir jadi anak kos tuh lama ya guys, 11 tahun gitu. Nah kemudian eh, yang paling aku nggak bisa lupa dari Endut itu adalah dia tuh merasa aku tuh majikannya dia. Jadi kalian bayangin ya, aku ngekos di daerah Sekeloa, daerah FKG. Itu aku jalan kaki ke Bubur Mang Oyo di daerah Gasibu. Itu jalan kaki guys dulu tuh. Endut itu nemenin aku dari kosan aku sampai aku makan di Mang Oyo. Nungguin di samping aku. Aku makan bubur, selesai makan bubur aku jalan kaki lagi. Pulang ke kosan aku. Itu ditemenin sama dia, jadi dia jalan di samping aku. Jadi orang pada bingung gitu, aku jalan di samping aku ada anjingku itu gitu. Tapi dia tuh nggak pernah nyalak, nggak pernah ganggu orang. Anjingnya pasif gitu, anjingnya tuh nurut banget gitu. Nah yang lebih jadi kenangan lagi tuh, aku kan dari kosan aku tuh ke jalan raya tuh lumayan jauh ya guys. Daerah sekolah itu harus turun ke bawah ke jalan di Pati Ukur. Nah itu jalannya lumayan jauh. Nah Endut itu nemenin aku setiap hari kalau aku pergi ngajar. Aku jadi guru sambil, aku kan kuliah sambil kerja ya guys dulu tuh, kadang nggak dibiayain sama orang tua aku. Jadi aku kalau misalnya keluar dari kosan aku jalan kaki ke Dipati Ukur naik angkot. Endut itu nganterin lo guys sampai jalan di Pati Ukur, nungguin di samping aku sampai aku naik angkot. Terus dia pulang sendiri ke kosan aku. Dia pulang sendiri ke kosan aku. Terus dia begitu setiap hari. Bayangin gimana nggak sedih gitu ya. Jadi aku sedih berpisah itu sama dia tuh karena aku harus pindah ke rumah. Aku beli rumah rumah sederhana gitu, rumah tipe 21 lah gitu, rumah rumah sederhana banget loh, rumah murahan gitu guys, karena nggak punya duit ya. Waktu itu lagi susah banget hidup, merangkak banget, untuk makan aja udah susah gitu. Nah jadi aku tuh kan nggak mungkin bawa dia karena rumah yang aku beli itu belum selesai, belum bisa ditunggu gitu, dan nggak mungkin bawa dia anjing itu gitu, takutnya dia kemana-mana gitu. Jadi aku taruh dulu di kosan. Dalam artian aku gini, kalau misalnya
kondisi yang memungkinkan, Ndut mau aku bawa gitu tinggal sama aku. Tapi sedihnya guys, sedihnya nih ya, aku nggak pernah ketemu Ndut lagi setelah aku pindah itu dari kosan itu, karena berdasarkan informasi Mbak Yem pembantu kos aku itu, si Ndut itu ada yang nyuri, ada yang dia hilang gitu, dicuri orang, mungkin mau dimakan atau di apa nggak ngerti deh. Aku sedih banget rasanya, kayak colongan banget gitu, karena tuh anjing aku tahu dia dari lahir dan dia nurut banget sama aku. Memang sih dia nakal banget waktu dia masih kecil itu, dia suka ya mungkin lagi fase oral ya, dia ngabisin sepatu aku, baju banyak yang dirobek-robek sama dia karena lagi seneng gigit-gigit. Sepatu aku cuma satu sepasang itu doang, taruh di depan pintu kosan aku. Tahu-tahu besok paginya udah terbuyar-buyar sepatu aku guys. Tapi aku cuma kesel gitu doang sama dia, tapi nggak pernah marah-marah banget sih aku sama dia. Aku sayang banget sama dia. Jadi Ndut, dimanapun kamu berada, kamu anjing aku yang aku sayangi dan satu-satunya anjing yang paling lucu, yang paling setia, memorinya banyak banget. Pokoknya I love you Ndut. Jadi gitu ya guys. Ada satu riwayat lagi, ketika kamu baik sama kucing, bulu-bulunya itu yang akan mengantar kamu ke surga. Karena ada juga yang kayak gitu, ada temanku yang pernah denger gitu ya, ada hadis atau apa gitu. Pokoknya kalau kita baik sama hewan, sebenarnya basically kita harus baik kepada semua makhlukmu, karena ada ada firman Allah tuh, berhikmatlah kepadaku. Dengan cara gimana? Berhikmat kepada makhluk-makhlukku, itulah cara tercepat menuju aku. Nah gitu, jadi semua makhluk Allah kan gitu. Jadi Allah itu maha memberi perhitungan. Jadi apapun, sedikit aja kebaikan kamu ngasih minum aja bisa masuk surga. Coba bayangin, kamu jahat aja sama makhluknya, kamu masuk neraka. Jadi intinya satu sih, ngejaga supaya jangan error, ngejagalah supaya tetap baik. Gitu aja guys dari aku. Semoga bermanfaat ocehan aku hari ini. Aku cuma pengen berbagi, tidak ada maksud menggurui atau apapun, hanya sharing karena aku sedang belajar juga, literasi Islamku juga rendah. Jadi aku pikir kenapa apa yang aku pelajari nggak aku share aja sekalian gitu, biar siapa tahu teman-teman lain juga sama kayak aku, perlu juga baca-baca kayak ginian. Oke deh, segitu aja dulu dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.